Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk kita sama-sama belajar ya. Sebelum acara ini dimulai, kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu pengetahuan dan berikanlah kami pemahaman. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Diana. Bapak Ibu sekalian sudah tampil ya di layar ya. Saya di sini saya bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar dan mengajar ya. Ibaratnya sama-sama saya juga belajar ya seperti itu dengan Coach Rofik atau dengan Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya akan menjelaskan benar-benar basic beriklan menggunakan Facebook Ads ya kan. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah belajar yang namanya Facebook Ads Manager ya kan. Itu tahapannya udah ads fund-nya sebenarnya. Padahal untuk lebih awal dasarnya sekali kita bisa menggunakan yang namanya Boost Post ya kan. Artinya hanya menggunakan handphone atau benar-benar saya benar-benar dari awal nggak ngerti beriklan di Facebook seperti apa gitu ya. Oke, digital marketing. Nah, itu digital marketing di sini saya akan memberikan apa namanya pembelajaran mengenai cara efektif dan praktis basic Facebook dan IG Ads Boost Post. Nah, kenapa nggak harus IG aja ya, tapi harus ke Facebook? Karena dari IG sendiri itu dapurnya itu adanya di Facebook. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ingin beriklan di Instagram itu baiknya memang mengolahnya itu di Facebook ya. Kita langsung aja. Nah, ini latar belakang saya. Saya adalah Diana Sagita yang selama ini bekerja 18 tahun di dunia otomotif. Ya kan? Nah, selama dari dunia otomotif tahun 2015 saya sudah mulai terjun ke dunia digital, yaitu di mana dengan anggota komunitas Sales Indonesia itu kami sebagai praktisi untuk mengajarkan kepada beberapa SMK pemasaran karena waktu itu kalau zaman kita namanya SMEA ya, SMEA pemasaran itu sempat mau diberhentikan mau dibubarkan oleh PDANKA ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, akhirnya kami komunitas Sales Indonesia itu memberikan pelatihan supaya SMEA itu tidak dibubarkan ya. Artinya mereka itu kan calon entrepreneur. Nah, kami sebagai praktisi memberikan pelajaran untuk bagaimana cara YouTuber bikin editing video, beriklan seperti itu. Yang sebelumnya kami semua diajarkan oleh blibli.com. Kemudian disebar ke seluruh Indonesia, saya termasuk di Jakarta Pusat itu Johar Baru, Kemayoran, SMK Muhammadiyah, SMK 23 kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu SMK 23 Johar, yaitu saya sempat satu minggu satu kali kita mengajar tentang video editing, tentang Canva, tentang apa namanya Google Formulir, pokoknya pokoknya terkait dengan digital marketing. Nah, dari situ saya termasuk Lampung juga saya ngajar, Lampung, kemudian Yogyakarta juga termasuk. Nah, dari situ kemudian akhirnya di tahun 2017, di mana saya memimpin di suatu perusahaan otomotif, semua salesnya itu saya organisir untuk menggunakan digital marketing ya, digital marketing. Artinya mereka kan generasi Gen Z ya, kebanyakan generasi Gen Z yang sifatnya tidak mau tertekan dengan waktu ya kan. Briefing pagi tidak ada, tapi mereka senang dengan targeting. Dengan targeting artinya kita kasih target dia, bagaimana caranya mendatangkan customer yang apa namanya hot prospect ya untuk dijadikan SPK ya pembelian kendaraan. Nah mereka akhirnya mencari kalau canvassing sudah dunianya udah mulai jenuh, anak-anak itu udah mulai enggan gitu ya. Akhirnya mereka menggunakan digital marketing di mana saya create mereka untuk menggunakan benar-benar menggunakan dunia digital marketing. Kita list semua hot prospeknya seperti apa, kita olah. Karena dengan dunia digital marketing walaupun kita beriklan tapi kita tidak mengolah data ya, tidak mengolah data customer, kita tidak follow up atau apa akan hilang juga. Jadi sehebat apapun Bapak Ibu sekalian apabila beriklan tapi tidak memfollow up ya otomatis hilang juga ya. Nah, akhirnya di tahun 2017 saya termasuk the best supervisor untuk 30 supervisor seluruh Indonesia, penjualan terbanyak untuk Nissan yang mendapat reward dan total semuanya full 80% dari dunia digital marketing. Ya. Kemudian saya dengan Top One juga sempat di dunia digital marketing. Waktu itu Top One membuat komunitas namanya Salubritas. Nah, itu kemudian saya meng-create
untuk digital marketingnya ya. Cuma karena ada benturan dari senior-senior yang tidak paham tentang dunia digital marketing, ya akhirnya tidak dilanjutkan seperti itu. Oke, nah kemudian masa-masa pandemik di mana pandemik itu paling riskan sekali karena banyak sekali termasuk saya ya keluar dari perusahaan akibat kena dampak krisis itu tersebut. Tetapi ternyata dunia digital marketing itu luar biasa ya. Jadi selama saya tidak bekerja konvensional, ternyata dari dunia digital marketing banyak sekali penawaran-penawaran. Contoh misalkan ada 3 kampus, nih kebenaran saya nggak taruh sini ya. Ada tapi waktu saat pandemik saya hanya 2 kampus itu membranding kampus melalui digital marketing dan saya mendapatkan fee jasa agensi ya. Karena kenapa? Kalau mereka melalui jasa agensi itu minimal ya 2.500.000 atau 5 juta jasanya doang. Kemudian ada perusahaan kalau di situ ada namanya Arya Sentra ya, itu perusahaan bisnis konsultan. Nah, itu saya nge-branding waktu itu dikasih jasanya doang 3.500.000 saat pandemik di mana orang-orang sulit mencari kerja, tapi saya malah mendapatkan job seperti itu. Itu asiknya dunia digital marketing ya. Nah, kemudian di situ saat pandemik itu kan banyak yang terjadi orang jual rumah, jual ruko atau sewa ya kan. Nah, itu menjadi ladang juga buat saya untuk membranding ruko atau apa ya namanya penjualan ruko, perumahan, properti melalui digital marketing. Hasilnya lumayan juga seperti itu. Nah, untuk latar belakang saya memang belum istilahnya saya saat ini bahkan masih kuliah ya, tapi ibaratnya tetap belajar ya. Tetap tidak mengenal usia, kita tetap belajar. Cuma untuk di dunia digital marketing, saya sudah mulai mengajar itu sejak 6 bulan kemarin. Saya mengajar untuk beberapa dealer mobil. Contoh dealer mobil daerah Ciputat, Tunas Toyota Ciputat itu 3 kali panggil saya dengan beda-beda tim. Toyota Ciputat, Cinere, Suzuki, Mazda, Hyundai, dan masih banyak lagi. Itu jadi kemarin bahkan hampir 1 tahun kemarin saya kelilingnya ya di dealer mobil ya. Dan ternyata memang teman-teman saya di otomotif itu taunya Facebook, beriklan di Facebook, tapi mereka tidak tahu yang namanya ilmu tentang di apa Facebook sendiri ya, Facebook Ads itu mereka tidak paham. Walaupun ada yang paham, tapi tidak tahu sampai seberapa detail ya, seperti itu ya. Jadi mereka hanya tahunya bayar gitu, bayar seperti itu. Nah, nanti kita sama-sama belajar gimana caranya supaya kita mendapatkan algoritma. Algoritma itu artinya iklan kita, flyer kita sampai kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian mau beli mobil lewat WA, ngecat temennya atau ngecat pasangannya, Pak saya mau beli mobil gitu kan, mau beli mobil lewat WA. Tiba-tiba di Facebook banyak sekali sales mobil yang menawarkan mobil kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah ya terjadi seperti itu. Kok Facebook kayaknya tahu gitu, keinginan saya apa kok seperti tahu gitu ya. Itu karena Bapak Ibu sekalian kena algoritmanya. Kenapa demikian? Karena Facebook sendiri termasuk dalam perusahaan yang namanya Meta ya. Jadi Meta itu terdiri dari WhatsApp. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau WhatsApp pasti kebaca juga sama Facebook. WhatsApp, Facebook, Instagram, Thread itu masuk ke dalam Meta. Jadi apapun yang Ibu aktivitas dalam WhatsApp maupun Facebook pasti akan terbaca algoritmanya dan akan diberikan apa yang keinginan Bapak Ibu sekalian gitu. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian pengen sekali saya keluar kota misalkan kemana ke Bali misalkan. Tiba-tiba di Facebook maka akan banyak flyer-flyer atau kuliner tentang Bali ya. Nah, itu artinya algoritmanya dapet. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau zaman kemarin-kemarin ya, kita kan berjualan kayak contoh saya jualan mobil atau otomatis pameran ya, brosur, ke mall apa segala macam, canvassing ya kan. Nah, atau mungkin yang jualan baju punya toko-toko ya kan. Nah, itu toko-toko dulu ramai, tapi kalau sekarang tidak ada digital marketing. Wah, payah ya. Bahkan sekarang di Tanah Abang sendiri itu kelihatannya sepi ya, nggak ada pengunjung. Ternyata bukan sepi, akan tetapi mereka menjual melalui digital marketing ya, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok. Nah, itu mereka berjualan seperti itu ya. Jadi artinya toko-toko tersebut
ibaratnya hanya sebagai gudang saja, sama buat nge-branding, buat beriklan. Nah, kemudian solusinya apa ya? Nah, solusinya kita harus mempunyai ilmu yang namanya ilmu digital marketing. Dan ilmu digital marketing ini tidak ada di kampus manapun. Ini adalah kita-kita sebagai praktisi yang mengajarkan bagaimana cara beriklan di Facebook, ya. Jadi masih jarang sekali kampus-kampus tentang IT apa segala macam untuk mengajarkan Facebook Ads gitu. Itu adanya adalah di praktisi ya. Digital marketing itu beriklan hanya dari HP. Nah, ini kita nanti belajar buat bener-bener yang nggak ngerti, nggak paham, tapi harus paham ya. Karena ke depan, 10 tahun ke depan itu dunia Facebook untuk beriklan masih luar biasa, masih sangat tinggi sekali ya. Walaupun persaingannya sudah ada TikTok, sudah ada Capcut, atau sudah ada Instagram, tetap Facebook itu masih dominan. Nah, nanti di sini kita menggunakan juga copywriting dibantu oleh ChatGPT. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang belum paham tentang ChatGPT, nanti kita sama-sama belajar ya. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah kegiatan marketing atau pemasaran yang dilakukan secara digital. Nah, seperti yang tadi saya informasikan bahwa kalau dulu-dulu itu kan kita marketing ya door to door, ya canvassing, pameran segala macam. Nah, sekarang sudah eranya adalah secara digital. Karena dengan secara digital kita bisa memprioritaskan customer-customer sesuai algoritmanya ya, sesuai keinginan mereka sudah sampai flyer kita ke mereka. Nah, apa aja sih modelnya untuk digital marketing? Banyak sekali. Total yang saya tahu itu sekitar 30-an ya, 30-an mungkin bisa lebih untuk dunia digital marketing. Di sini yang saya tulis baru 17. Jadi Facebook sendiri aja ada Facebook profesional, ada fanpage, ada Google Ads dan Google My Business, ada Instagram, WA Business, TikTok, Pinterest, email marketing, Twitter, LinkedIn, YouTube, Telegram, e-commerce, Snapchat, Quora nih sebenarnya Quora, affiliate. Nah, kita fokus di affiliate nih. Trophy keren. Nah, kemudian ada Twitch, ada Reddit, ada podcast dan lain sebagainya. Ini adalah model-model digital marketing. Banyak-banyak sekali. Yang terbaru adalah Lemon Edge. Di sini saya tidak tulis, belum saya tulis. Lemon Edge itu terbaru. Nah, ini yang sangat terpenting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi walaupun menggunakan Buzzpost ataupun nanti kita beriklan menggunakan Advance atau Ads Manager, ini struktur beriklan ini selalu ada ya. Struktur beriklan di Meta Ads atau Facebook dan Instagram Ads itu ada 3. Nah, ini sangat penting sekali, harus kita pahami. Yang pertama adalah campaign, yaitu objektif campaign menentukan tujuan iklan. Tujuan iklan kita tuh apa ya? Tujuan iklan kita misalkan tentang properti ya, otomatis properti yang kita prioritaskan ya. Mulai dari campaignnya, judul dari tagline-nya itu tentang properti. Dan yang kedua adalah ad set. Ad set itu menentukan audiens dan target market. Nah, di sini terdiri dari usia, lokasi, interest, minat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian nih harus diperhatikan nih, kira-kira iklan saya itu tentang properti. Otomatis usianya berapa ya yang kira-kira pas dengan orang-orang yang membeli properti ya kan? Terus harganya berapa, lokasinya di mana, minatnya apa. Nah, ini harus harus kita sudah tentukan ya. Dan yang terakhir adalah ads. Ads itu menentukan iklan menggunakan pertama ada website, ada konten. Konten itu bisa berupa gambar, bisa berupa video ya, konten iklan. Kemudian ada copywriting, ada headline, landing page dan lain sebagainya. Ini sangat sangat diperlukan ketiga ini karena saling terkait. Ini adalah contoh ya, Facebook diibaratkan itu sebagai komplek. Facebook ya, komplek Facebook Diana ya, Diana Sagita contoh ya. Kita menjelajah di Facebook nih. Ruang kolom Facebook personal maupun profesional itu ibaratnya kita berada dalam suatu komplek ya. Nah, dalam komplek itu terdapat nah yang merah ini ibaratnya komplek ya, Facebook ya. Facebook utama lah, Facebook yang biasa kita pakai, Facebook yang biasa Bapak Ibu sekalian yang pernah gunakan dari dulu ya sampai dengan saat ini ya. Nah, di Facebook ini ada namanya fanpage atau diibaratkan itu toko-tokonya ya. Jadi di komplek ini ada tokonya, ada agen mobil, ada kuliner, ada ruko-rukonya lah ya, ada toko baju, ada skincare dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk beriklan yang berbayar ya, kalau yang tidak berbayar mah nggak masalah. Untuk iklan yang berbayar, pastikan jangan pernah beriklan di Facebook yang akun utama ini, yang merah, yang komplek ya. Tetapi beriklan berbayar adanya adalah di yang ini,
yang di toko-tokonya ini agen mobil, fanpage ya, namanya di fanpage. Ada agen mobil, ada kuliner, ada toko baju. Ini namanya championnya nih. Championnya agen mobil, misalkan otomotif ya kan. Ada kuliner, ada toko baju, ada skincare, atau misalkan sekarang ada Jabis ya. Bisa juga dibikin tokonya nih ya kan. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena gini, di luar sana tetap ada yang namanya persaingan. Ya, tetap ada yang namanya persaingan. Kalau misalkan yang berbayar, tiba-tiba ada persaingan atau kompetitor yang kira-kira mereka tidak, ya ibaratnya seperti itulah ya, kita diblokir ya, diblokir maka kita bisa buka toko yang baru ya, nggak usah khawatir. Kita buka toko yang baru dengan ini yang sama, championnya sama ya, mungkin namanya dibedain ya, itu bisa. Dan ini tidak berpengaruh ke toko-toko yang lain dan juga tidak berpengaruh ke Facebook akun utama ya. Akan tetapi kalau misalkan kita beriklan di akun utama ini ya, di kompleknya ini, tiba-tiba terjadi ada yang memblokir atau ada yang ngebanet ya kan, dari Facebook ngebanet, otomatis semua ini akan terkunci. Bisa posting nggak? Bisa, tapi beriklannya nggak bisa. Nah, itu yang bahaya. Makanya jadi pastikan untuk beriklan jangan pernah di Facebook akun utama. Mungkin sesekali buat branding boleh ya, tapi kalau misalkan secara personal, misalkan yang ada kira-kira kompetitor ngincer nih gitu ya, itu baiknya sih di toko-toko ini ya, seperti itu. Ya kita bukan berpikir negatif, tapi namanya persaingan pasti ada. Nah, karena semua semua trainer termasuk saya juga ada dua akun Facebook saya juga sama di Facebook ini ya, fanpage itu ada yang kebanet dan itu tidak berpengaruh ke fanpage yang lain atau tidak berpengaruh ke akun utama. Akan tetapi kalau kebanetnya ini di akun utama nih, di akun kita personal sehari-hari, maka semua ini kena ya, nggak bisa beriklan lagi. Oke, lanjut ya. Di sini ada 7 langkah iklan di Boost Post. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Jadi sebelum kita beriklan melalui handphone ya. Pertama adalah Bapak Ibu sekalian punya akun Facebook yang sudah tersedia ya. Pokoknya yang sudah tersedia. Kalau Bu, saya baru bikin 1 hari atau 2 hari, pastikan selama seminggu jangan beriklan dulu. Jadi normal dulu, kirim-kirim foto-foto dulu, interaksi dulu ya. Kemudian sapa-sapa, membalas-membalas komentar segala macam. Karena kenapa? Kalau baru bikin, apalagi baru 2 hari, 3 hari, kemudian kita bikin Facebook halaman, kita beriklan, itu otomatis dengan Facebook akan di-banned. Banned tuh artinya dikunci, udah nggak bisa lagi beriklan. Bahkan langsung diblokir sama Facebooknya. Itu seperti itu. Jadi pastikan kalau umurnya Facebook masih prematur, pastikan jangan pernah beriklan dulu, tapi interaksi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan akunnya itu sudah lama. Contoh misalkan ada peserta saya, akunnya sudah lama, kurang lebih dia bikin sudah 5 tahun yang lalu. Tapi selama 1 tahun tidak pernah memposting apa-apa, artinya vakum ya kan. Nah itu juga sama. Jadi sebelum beriklan, pastikan dulu selama 2 hari atau 3 hari taruh dulu postingan. Sapa-sapa teman-teman dulu, paling tidak seminggu lah ya, taruh postingan, sapa-sapa teman, bikin konten atau segala macam. Jangan pernah beriklan yang berbayar dulu atau bikin halaman dulu, jangan. Jadi pastikan normal dulu, interaksi dulu seperti itu. Ya ibaratnya kata Facebook, kamu interaksi dulu dong, baru kasih fasilitas buat berjualan seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu membuat akun fanpage untuk berjualan. Ibaratnya membuat toko ya, membuat toko-tokonya nih di nomor 2. Kalau kita sudah punya akun Facebook, kita bisa bikin fanpage dengan syarat seperti yang tadi nomor 1, yaitu akunnya itu aktif dan akunnya itu sudah lama, jangan kurang dari 1 minggu. Yang ketiga adalah setting WA bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau belum punya WA bisnis ya, WA biasa nih, WA personal, tapi kemudian mau dikonversi ke WA bisnis, itu hati-hati. Sebelum mengkonversi harus pastikan dulu, kalau bisa lihat, nonton YouTube dulu ya, tutorial ya. Gimana caranya mengkonversi ke WA bisnis tanpa menghilangkan histori-histori yang ada di WA personal. Karena biasanya begitu masuk ke WA bisnis itu tanpa kita sadari itu hilang kalau tidak ada antisipasinya ya, antisipasi supaya historinya itu tetap ada.
Seperti itu. Dan yang kedua, ingetin bahwa SIM card tersebut memang benar-benar masih aktif. Karena kadang-kadang kita menggunakan WiFi di rumah, menggunakan WiFi di kantor, akhirnya kita lupa bahwa SIM card tersebut itu sudah hangus, ya kan? Begitu masuk ke WA bisnis, zong, hilang semua. Jadi pastikan sebelum masuk ke WA bisnis itu benar-benar SIM card-nya itu, nomornya tersebut benar-benar masih aktif, bukan aktif karena ada WiFi ya, WiFi rumah atau WiFi kantor, bukan. Tapi memang masih aktif. Dan yang keempat yaitu membuat konten dan copywriting. Konten itu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Capcut, bisa menggunakan InShoot, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk copywriting nanti kita belajar sama-sama bagaimana menggunakan ChatGPT ya. Dan yang kelima yaitu kelola iklan. Nah, untuk kelola iklan ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Biasanya untuk kelola iklan pastikan bahwa kita mempunyai yang namanya data pemirsa atau audiens ya, audiens. Contoh misalkan saya menjual kendaraan dengan harga angka 300 jutaan ke atas misalkan kendaraannya ya. Jadi kita bisa tahu audiens kita itu kira-kira orangnya siapa aja yang punya dana 300 juta. Nggak mungkin misalkan kita menawarkan kepada pekerja yang di bawah UMR misalnya. Jadi pastikan kita sesuai dengan campaign-nya seperti itu. Pastikan nomor 5 ini benar-benar penting ya, benar-benar penting sekali untuk kelola iklan. Nanti kita sama-sama belajar praktek di nomor 5 ini, yaitu kelola iklan. Yang keenam yaitu metode pembayaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kemarin-kemarin menggunakan kartu kredit ya, kartu kredit kayak atau apa, nah itu pastikan kartu kreditnya itu masih aktif. Kalau misalkan pernah ke jeda atau misalkan tertolak berbayar ya, otomatis nanti Bapak Ibu sekalian harus bikin yang namanya bisnis manajer baru ya, atau portofolio baru untuk pembayaran. Nanti kita sama-sama praktek. Dan yang terakhir adalah setiap kali beriklan kita bisa melihat evaluasi melalui insight. Insight itu kita bisa lihat jangkauannya berapa, yang sudah masuk ke WA kita berapa, itu bisa terlihat di situ. Ini hanya semuanya menggunakan handphone ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau laptop pakai handphone. Nah, ini persiapan iklannya ya, tujuannya apa, kontennya apa, siapkan dulu copywritingnya apa. Nah, ini untuk hashtag, ini kemarin saya sempat ngomong juga ke Coach Rofik, apakah ini berpengaruh? Kalau dulu kan pakai hashtag ya, untuk supaya iklan kita bisa berjalan secara organik ya kan. Saya tetap masih pakai, karena saya percaya hashtag itu tetap jalan ya. Walaupun katanya hashtag sekarang sudah tidak berpengaruh seperti itu. Kemudian WA bisnis. Nah, yang tadi saya bilang ya WA bisnis. Nah, kalau ada link website atau landing page silakan monggo. Untuk detail pemirsa atau audiens ya, untuk audiens, begitu kita membuat yang namanya data pemirsa, pastikan Bapak Ibu sekalian jangan pernah beriklan saat kita baru membuat data pemirsa. Data pemirsa apa sih? Yaitu data pemirsa itu seperti jenis kelaminnya apa, lokasinya apa, penargetan atau perincinya apa, demografinya apa, minatnya apa. Jadi ibaratnya kita baru bikin nih, kita baru olah Facebooknya itu belum belum kenal, ya belum membaca, dia baru tahu doang. Makanya kenapa kemarin ada yang Bu, saya beriklan, tapi kok tiba-tiba, padahal saya pilihnya Jakarta, kenapa dari Papua masuk? Saya bilang, Bapak begitu bikin lokasinya di mana, terus langsung beriklan ya? Iya, langsung beriklan. Nah, itu. Jadi pastikan setiap kali kita bikin data pemirsa, itu pastikan 6 jam minimal itu jangan diiklankan dulu. Supaya Facebooknya bisa membaca algoritmanya dapat. Kalau misalkan baru dibuat data pemirsa, ya kemudian langsung beriklan itu algoritmanya belum dapat, Facebooknya belum dapat. Jadi pastikan minimal 6 jam. Jadi biasanya kalau saya malam saya bikin, subuh jam 5 saya posting. Ya, jadi seperti itu. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.